Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan melempar jumrah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Ketika Bapak Ibu calon jemaah haji berada di Muzdalifah sebagai rangkaian dari ibadah haji setelah wukuf di Arafah, maka setelah lewat tengah malam, Bapak Ibu calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Mina. Nah, di Mina, Bapak Ibu calon jemaah haji akan tinggal untuk napar awal itu dari tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan 17 Juni dan 18 Juni atau hari Tasyrik ya. Kalau kita tanggal 16 itu tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11 Zulhijjah sama dengan dan tanggal 12 Zulhijjah itu napar awal. Kalau napar sani ditambah satu hari lagi di tanggal 13. Nah, kegiatan yang akan dilakukan selama di Mina itu adalah melempar jumrah atau melempar di Jamarot. Untuk tanggal 16 setelah Bapak Ibu diberangkatkan dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam, maka di tanggal 16 ini Bapak Ibu akan melempar jumroh akobah saja. Jadi urutannya jumrah itu dari mulai ula, wusto, akobah. Jadi ketika Bapak Ibu melintasi Jamarot, ula, wusto itu tidak dilempar dulu kalau pada tanggal 16 Juni atau tanggal 10 Zulhijjah itu. Yang dilempar hanya akobah saja sebanyak 7 kali lemparan. Kemudian untuk napar awal itu tanggal 11 dan 12 Zulhijjah atau tanggal 17 dan 18 Zulhijjah. Itu dilempar tiga-tiganya. Jadi ula, wusto, akobah itu dilempar sebanyak 7 kali lemparan. Ula 7 kali, kemudian wusto 77 kali, kemudian akobah itu 7 kali. Kemudian besoknya sama. Ula, wusto, akobah sebanyak masing-masing 7 kali lemparan. Dan untuk napar awal itu akan kembali ke Mekah setelah setelah melempar jumrah di hari yang ke-12. Kalau untuk napar sani besoknya harus melempar lagi dan sebelum terbenar matahari akan kembali ke Mekah. Nah, Bapak Ibu calon jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya ingatkan, patuhi jadwal melempar untuk jemaah haji Indonesia. Jadi patuhi, sekali lagi patuhi jadwal melempar untuk jemaah haji Indonesia. Nanti sudah ada jadwalnya. Jangan memaksakan diri kalau misalkan afdol. Salah satunya bahwa afdolnya tanggal 10 Zulhijjah itu melempar jumroh itu waktu duha. Sekitar jam 8 sampai jam 11. Tetapi pada waktu itu berjuta-juta jamaah haji akan berkumpul untuk melempar jumrah. Jadi diatur sedemikian rupa, jadi jadwalnya, jadi hindari saja tanggal jam 8 sampai jam 11 itu mungkin tidak untuk jadwal melempar orang Indonesia, jemaah haji Indonesia. Jadi nanti ikutin saja, nanti akan diberitahukan apakah sebelumnya, sebelum waktu duha, misalkan setelah lewat tengah malam, kemudian berhenti sebentar langsung melempar jumrah, atau nanti sorenya gitu, seperti itu. Nah, untuk yang hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu memang afdolnya itu ba'da zawal atau setelah tergelincirnya matahari. Jadi setelah lewat waktu duhur sampai jam 16 sore mungkin sampai jam sore waktu asar ya, seperti itu. Itu memang afdolnya. Tapi nanti ikutin jadwal melempar. Pasti bukan di jam sekian nanti. Nanti ada pengumuman jadwal melempar untuk Indonesia. Jadi nanti melemparnya akan secara berombongan. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, kenapa demikian? Hal ini sudah diprediksi atau hari ini sudah diatur sedemikian rupa demi keselamatan. Ingat, demi keselamatan Bapak Ibu para calon jemaah haji diatur sedemikian rupa waktu jadwal melempar jumrahnya.
Jadi patuhi saja ya Bapak Ibu. Jangan misalkan nanti, "Wah udah ini jam sekian nih saya akan, melempar aja dengan rombongan lain di jam-jam yang memang tidak diperuntukkan untuk jemaah haji Indonesia." Nah ini sangat berbahaya. Ingat kejadian-kejadian yang terjadi, baik itu yang kejadian Mina, baik itu yang di terowongan Mina ataupun di waktu-waktu afdol memang ketika orang bertabrakan dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan, sangat berbahaya. Jadi ikutin saja aturannya. Ingat bahwa keselamatan jiwa itu yang lebih diutamakan. Memang proses ibadah haji ini mengandung, ibadah fisik dan ada risiko-risiko yang harus kita hadapi dan mungkin harus kita hindari juga risiko itu. Ini keselamatan jiwa ini yang lebih utama. Jadi patuhi jadwal melempar untuk jemaah haji Indonesia. Nanti akan diumumkan baik oleh ketua kloternya atau ketua rombongannya atau ketua pembimbing ibadah hajinya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu para calon jemaah haji. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga hajinya menjadi haji yang makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.